Balik lagi di Perbincangan Podcast episode 12 part 2 bareng gue Devina, Anas, dan Pak Victor. Pak, aku penasaran sih Pak, selain cara-cara tersebut, apakah benar kita tuh harus tarik uang kita yang ada di bank untuk antisipasi? Karena aku tuh pernah dengar nih Pak, cash is the king di era resesi. Menurut Pak Victor sendiri bagaimana nih? Sebaiknya iya ya, tapi nggak harus ditarik semua juga. You have to know your limit. Nah, jadi nanti selama 30 menit ke depan ini intinya itu kalau saya bisa intisarinya itu ya know your limit and find the balance, itu aja sih. Tariklah uang tunai secukupnya ya, untuk paling enggak untuk mengisi dana darurat kita lah, karena itu memang harus benar-benar liquid, Devina, gitu loh. Karena cash is the king, yes, it's right, itu benar sekali. Karena dengan cash itu kita bisa mengamankan posisi keuangan kita, karena kalau cash itu kan benar-benar liquid ya, kita pegang kendali penuh atas uang yang kita pegang ini. Mau kita apa, mau dibelikan aset, mau dibelikan apa segala macam, itu totally di bawah kontrol kita, gitu loh. Cuman ada juga konsekuensinya, gitu loh. Nggak semua hal itu kan ada enak-enaknya ya, pasti semuanya keluar, semuanya datang dalam positif dan negatifnya. Seperti satu buah baterai, ada positif dan negatifnya. Nggak enaknya apa kalau kita pegang uang tunai terlalu banyak, kita bisa kena godaan ya. Jadi karena kita memegang cash, kita merasa punya power untuk membeli barang yang sudah kita idam-idamkan sejak lama, sudah kita kepingin sejak lama, yang nggak ada hubungannya dengan persiapan menuju 2023. Saya nggak ngomong persiapan menuju resesi ya, karena ya kalau bisa jangan sampai terjadi. Saya ngomongnya persiapan menuju 2023. Gitu. Mungkin nih Pak, tadi kan Bapak udah jelasin ya di awal kalau misalkan untuk jaga keuangan tuh dengan kita juga harus ngerem nih pengeluaran kita. Terus juga mungkin dari yang punya cicilan-cicilan konsumtif nih terutama, itu juga mulai segera dilunaskan atau mungkin dikurangi ya Pak ya. Nah, mungkin ada nggak sih Pak rumus tepatnya gitu loh Pak, untuk kita supaya bisa menjaga keuangan kita supaya nanti tiba-tiba amit-amit kejadian itu terjadi gitu ya Pak, supaya kita nggak panik atau mungkin malah istilah kasarnya boncos ya Pak, bingung gitu harus gimana. Boleh nggak Pak di-share? Ya, jadi nomor 1 itu jaga kesehatan mental kita. Selalu berpikir positif dulu, supaya kita mengurangi rasa takut kita bisa menambah our preparation gitu. Kalau kita lebih siap, otomatis rasa takutnya nanti pasti akan turun. Nah, biasanya nih yang terjadi nih, ini kita saling menakut-nakutin satu sama lain. Cerita aja kemarin di toko saya itu biasanya ada satu toko yang ngambil di tempat saya. Biasanya ngambil 15 box langsung gitu ya. Nah, kemarin saya di calling, ini nggak ngambil lagi loh. Saya telepon sendiri. Kenapa kok nggak ngambil lagi? Iya, presi. Tidak ada stok lagi. Wah, saling takut menakuti ya, antara supplier, antara ini toko sudah saling kayak gitu ya. Jadi nanti saya nggak bisa bayangkan nanti yang terjadi gimana kalau kita tetap berpikiran negatif. Yang nomor 1 itu jangan takut dulu. Yang nomor 2, lakukan hal-hal yang kecil-kecil dulu ya. Naikkan dana darurat seperti itu ya. Jangan langsung FOMO ya, punya sikap FOMO beli saham-saham yang diperkirakan naik. Hidup hemat juga seperti itu. Dan Oke Pak Victor, 3 rumus tadi itu bisa Pak dipakai juga sama yang sudah berumah tangga? Bisa tentunya. Cuman kalau untuk berumah tangga, terutama yang ayah ya, tanggung jawabnya lebih besar. Karena sudah ada individu lain yang tergantung secara finansial dengan kaum kita. Kalau sudah berkeluarga, bisa mungkin apa ini sama-sama punya penghasilan sendiri.
sebisa mungkin. Oh. Kalau enggak ya enggak apa-apa, salah satu enggak apa-apa, tapi kalau bisa dua-duanya juga punya income sendiri. Karena kalau sudah punya anak, beda lagi. Mas dan Devina seperti saya sama diri saya bisa pelit. Ya kalau anak ingin ini meskipun nggak ada di budget, ya gimana? Sudah berkeluarga, khususnya yang punya anak, anaknya mulai dikenalkan gaya hidup hemat. Dan yang terakhir, bisa mungkin pilih sekolah income kita. Karena yang terjadi di sini ya, di kota saya tinggal di Surabaya itu uang pangkal, uang masuk ya, itu mulai dari 3 juta sampai ke 60 juta ada. Ayo mikir-mikir lagi kalau mau punya anak. Jadi iya. Jadi balik lagi, you have to know nih berapa budget yang disiapkan untuk anak sekolah ini, dan find the balance gitu loh, antara 3 juta sampai 60 juta ini balance-nya. Jadi buka mata bahwa nanti 2023 kemungkinan yang terjadi seperti ini, cocokin dengan kondisi keuangan sekarang, tentukan sekolah yang paling cocok kondisi keuangan keluarga kita. Gitu. Nah, tadi udah ngomongin soal kelola keuangan nih Pak, ini pasti tepat banget nih buat kaum yang masih single ataupun yang sudah berkeluarga nih, pasti butuh dana darurat gitu ya Pak. Nah, gimana cara mungkin yang paling simple untuk kita menghitung nih, kira-kira kita bisa alokasi dana daruratnya tuh berapa sih gitu di setiap bulannya? Dana darurat ya? Iya Pak, betul. Paling enggak kumpul kalau single 3-6 lah. Kan worst case scenario kan paling enggak dalam 3 bulan kita sudah punya income pengganti. Minimal itu kalau enggak ya mana ya, balik lagi ya, harus tingkatkan skill lagi. Itu kalau masih single. Kalau punya istri punya pasangan, punya anak dan satu, enggak itu 9 kali atau 12 kali. Wah, aku jadi penasaran nih Pak Victor. 12 kali itu kan cukuplah tinggi ya, maksudnya cukup besar nih angkanya. Gimana sih nih Pak, ada trik-trik khusus nggak nih mengumpulkan dana darurat tersebut? Apakah misalnya nih, aku punya simpanan 1 juta nih, terus aku investasiin nih. Nah, uang hasil investasinya itu aku bisa masukin ke dana darurat aku atau enggak nih? Ya bisa. Jadi gini ya, cara paling gampang untuk mengumpulkan uang sebanyak itu, ya nomor 1 ya dari income kita. Jadi kita alokasikan sekian persen, disisihkan di depan. Jadi bukan kalau ada sisa ya. Kalau ada sisa soalnya nanti nggak janji. Alasan kita untuk melakukan segala sesuatu itu motivasinya banyak. Nah, kalaupun kita memang udah masuk ke mindset kita, alam bawah sadar kita, ya psikologi kita bahwa dana darurat itu memang penting, kita pasti akan berusaha untuk memenuhi itu. Minimal 10% dari income bulanan harus dialokasikan ke sana. Nah, situasi yang emergency kan nggak bisa kita prediksi. Justru itu. Jadi memang harus segera disiapkan. Poin nomor 1 malahan. Itu ya. Alokasikan gaji kita secara konsisten, bisa ditambah. Dan juga hemat. Katakan ke salah satu membership saya itu di kelas, saya ngomong, coba cancel your TV subscription gitu, saya nggak nyebut merek ya, TV subscription. Kan saya cuma 100.000 atau 150.000. Padahal kalau kita cancel our subscription, itu sebenarnya kita nggak cuma 150.000, tapi kita hemat 40 jam. 40 jam itu kita bisa kerjakan hal lain yang menghasilkan income. Betul Pak. Mindset is the key ya Pak. Jadi caranya gitu ya. Iya, makanya Instagram saya kan namanya mindset duit. Cakep, mindset duit. Oke Pak. Nah, kira-kira mungkin kalau misalkan kayak untuk mungkin yang muda-muda atau mungkin yang udah berkeluarga, mungkin mereka capek juga kali ya Pak. Misalkan kayak, aduh mau cari job sampingan nih, tapi waktunya nggak ada, atau misalkan
lebih pengen pilih investasi aja gitu kan, karena investasi nggak perlu istilahnya kita nggak perlu bekerja berjam-jam gitu ya Pak ya. Nah kira-kira investasi apa sih Pak yang aman nih yang bisa kita lakukan di tengah resiko resesi ini sih Pak? Penasaran kan bagaimana kelanjutan tentang isu resesi ekonomi di tahun 2023? Tunggu jawabannya di part selanjutnya.